Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in ajwaja. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Dalam narasi para ulama disimpulkan hidup ini sangat berat. Kenapa para ulama menyimpulkan demikian? Sebab apapun dalam hidup kita ini akan dipinta pertanggungjawaban. Jangankan mereka yang memiliki jabatan, yang tidak memiliki jabatan sekalipun akan dipinta pertanggungjawaban. Jangankan mereka yang kaya, yang miskin sekalipun akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Pokoknya kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segala sesuatu dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawaban. Karena itu hidup ini disimpulkan sangat berat. Tetapi seberat apapun hidup kita ini harus kita nikmati. Kenapa harus kita nikmati? Supaya ujung dari hidup kita ini bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Sebab bahagia itu diperintah. Paling tidak sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah, total general 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muazin, Allah senantiasa menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Setiap kita harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang. Setiap kita dalam hidup ini harus bahagia, tidak boleh menderita. Sekaitan dengan itu, dibutuhkan seni untuk bisa menikmati hidup ini. Yang pertama, kata para ulama, nikmati hidup ini dengan membuka pikiran. Sekali lagi, nikmati hidup yang berat ini dengan membuka pikiran. Kenapa? Sebab pikiran itu dalam metafor para ulama seperti parasut. Parasut itu akan berfungsi manakala terbuka. Begitu pula dengan pikiran kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dibuka oleh pikiran kita? Buka oleh pikiran kita bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini tidak ada yang abadi, semuanya fana. Dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah menegaskan, ma indakum yang fadu. Segala yang ada di sisi kita itu akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Hanya yang di sisi Allah yang abadi. Apa yang senantiasa ada di sisi kita? 1. Harta, 2. Tahta, 3. Koleha, dan lain sebagainya. Pertama, harta yang kita miliki itu tidak abadi, suatu saat akan habis. Hidup kita sangat terasa berat manakala harta yang kita miliki ingin selamanya ada.
Dua, tahta atau jabatan yang kita miliki tidak selamanya ada dalam genggaman kita. Suatu saat harus berpindah pada tangan orang lain. Hidup kita menjadi berat ketika jabatan yang kita miliki hari ini ingin selamanya kita miliki. Itu tidak mungkin, tidak abadi, suatu saat akan lenyap. Koleha yang setia pada kita hari ini tidak mungkin selamanya setia. Suatu saat dia akan meninggalkan kita. Hidup kita menjadi sangat berat ketika koleha yang setia kepada kita hari ini esok hari malah meninggalkan kita. Maka kata para ulama, di antara seni untuk meringankan dan menikmati hidup ini, bukalah pikiran kita bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita tidak abadi. Suatu saat akan habis, suatu saat akan pergi. Yang kedua hadirin, di antara seni untuk menikmati hidup kata para ulama, ringankan hidup kita yang berat ini dengan menjaga dzikir kepada Allah. Saya kira sudah mafhum wal maklum. Dalam Ar-Ra'd ayat 28 Allah menegaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka menjadi tenang karena dzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan hanya berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Hadirin, pada saat hati kita tenang, maka pikiran kita akan terang. Pada saat hati tenang dan pikiran terang, segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Dalam narasi para ulama, dzikir kepada Allah itu akan menghasut hati dan pikiran kita untuk keluar dari zona atuda menuju zona soksanajan. Punten, karena hidup kita seringkali terjebak pada objektivitas akal, maka kita seringkali bicara atuda. Kunaon teu boga imah, atuda gaji teu cukup. Kunaon teu meuli kendaraan, atuda duit teu mahi. Kunaon teu lanjut studi, atuda gaji beak. Pikiran kita itu seringkali objektif seperti itu. Tetapi kalau hidup kita dibimbing oleh dzikir, seringkali menghasut pikiran kita untuk loncat dari zona atuda menuju zona sok sanajan. Dengan dzikir akan muncul keberanian, sok sanajan gaji beak, insya Allah saya punya rumah. Sok sanajan duit saeutik, insya Allah bisa kabeli kendaraan. Sok sanajan uang tidak mencukupi, insya Allah saya bisa lanjut studi. Itu ciri khas hati yang dikonstruk oleh dzikir. Maka dalam Quran surah Ali Imran ayat 101 Allah menegaskan, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang menjaga koneksitas dirinya dengan Allah melalui dzikir, wirid, doa dan munajat. Perhatikan janji Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan ila sirati mustaqim, pada jalan yang lurus, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Jadi manakala hidup kita dibimbing dengan dzikir, Allah akan menghantarkan hidup kita pada hidup yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga dalam nasihat para ulama, di antara seni untuk menikmati hidup ini adalah warnai hidup ini dengan menjaga amal soleh. Ada 3 amal soleh yang direkomendasikan. Pertama, sabar bila diuji. Kenapa harus demikian? Sebab hakikat hidup ini adalah ujian. Ketika kita berani ngambil sikap untuk hidup, harus berani nanggung resiko untuk diuji. Ada 3 bobot ujian yang akan Allah berikan pada kita. 1, ba'sa, ujian yang ringan. 2, dharra, ujian yang berat. Bahkan 3, zilzal, ujian yang maha berat. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita harus sabar. Sebab hakikat hidup itu adalah ujian. Itu akan meringankan beban hidup ini, sekaligus menikmati irama hidup ini. Amal soleh yang kedua, syukur bila diberi. Syukur
bila diberi itu akan membuat nikmat kita bertambah. La in syakartum la azidannakum. Bila nikmat disyukuri secara kuantitas maupun kualitas, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Ketika nikmat ditambah, maka tentu hidup ini akan terasa ringan. Dan yang ketiga, amal soleh yang lain adalah berbuat baik, jangan berhenti. Hidup kita di dunia ini adalah untuk berbuat baik. Jika kita hari ini jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Jika kita hari ini jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika kita hari ini diamanahi jabatan tambahan, jadilah pejabat yang baik. Sebab tugas kita itu adalah untuk berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan Allah menegaskan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, yakni kata para mufassir, pertolongan Allah, kemenangan gitu, kasih sayang akan Allah berikan kepada orang-orang yang produktif berbuat baik. Sekali lagi, tugas hidup kita di muka bumi ini adalah berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik, rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Ketika hidup kita dirahmati oleh Allah, seberat apapun hidup ini akan terasa ringan. Mudah-mudahan kita semua memiliki seni untuk menikmati dan meringankan beban hidup ini. Yang terutama, mari kita buka pikiran kita bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup kita ini. Yang kedua, hidup kita jangan sendirian, libatkan Allah dalam hidup ini melalui dzikir, munajat dan doa-doa kita. Dan yang ketiga, jangan berhenti kita berbuat baik. Insya Allah kita tidak hanya selamat di dunia ini, tetapi juga bisa selamat dan bahagia di akhirat nanti.